Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba cari tahu lagi ya saham-saham apa yang masih murah. Nah, terutama di sektor properti dan konstruksi. Jadi kenapa kok di sektor ini lagi? Padahal saya sebelumnya udah buat ya. Nah, karena saya rasa masih banyak yang belum tahu ya kalau memang di sektor ini ketika saya riset lebih dalam, itu memang masih banyak banget saham-saham yang masih murah. Ya, jadi kita ambil contoh seperti kayak Pewon tuh mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi kita bisa lihat lagi yang lebih dari itu, lebih murah dari itu ternyata ada. Nah, oleh karena itu kita bahas lagi sektor properti sekaligus konstruksinya dengan kedalaman materi yang lebih dalam gitu. Oke, langsung aja nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita pasti perlu screening dulu ya. Jadi ini kita bisa lihat ini ada stock universe-nya. Ini kali ini saya pakai Stockbit ya, ini bukan di endorse tapi memang pakai aja. Nah, kita bisa lihat screeningnya itu di sini ya. Ini properti dan real estate. Kita saring dulu berdasarkan market cap-nya, volumenya, PBV-nya sama EPS-nya. Nah, kenapa kok ini? Karena market cap-nya ini saya nyari yang di atas 3T. Yang di bawah 3T itu mungkin masih pengembangan ya. Nah, jadi saya yang cari yang lebih stable. Jadi di atas 3T saya taruh. Terus kemudian volumenya itu saya kasih di atas 1 juta. Jadi bisa menghasilkan yang liquid gitu ya, nggak liquid dibuang. Terus PBV-nya itu saya buat kurang dari 2 untuk nyari yang murah. EPS-nya saya kasih lebih dari 1, maksudnya biar positif aja, nggak minus ya. Kalau misalnya ada saham yang minus itu langsung dibuang dari hasil screening gitu. Nah, ketemunya ada sekitar 8 saham ya. Nah, jadi ini yang saya ambil itu 7. Kenapa? Karena Nironya ini ternyata ketika saya lihat di grafik ini masih cukup tidak liquid, jadi saya buang. Jadi tinggal 7 saham yang saya masukkan riset. Nah, di konstruksi juga saya lakukan yang sama, cuma ini kalau pakai 3T ternyata keluarnya cuma 3 saham. Jadi saya kurangi dikit jadi 1T, keluarnya ada sekitar 6 saham. Nah, di sini waskita nggak masuk ya. Kenapa? Karena kita set EPS-nya annual itu lebih dari 1, sedangkan waskita itu masih minus. Jadi nggak keluar. Tapi di risetnya itu saya tetap tambahkan karena ini termasuk the big four di BUMN konstruksi. Nah, jadi kurang lebih nanti ketemunya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah datanya untuk properti, terus kemudian ini adalah konstruksi. Kita mulai dari properti dulu ya. Nah, di sini saya masukkan data-datanya semua, termasuk dari pendapatan berulangnya berapa persen, land development-nya, PBV, PE, dan segala macamnya. Ini saya masukkan semua kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya totalkan, saya rankingkan seperti ini. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 8 indikator ya. Ini jadi yang lebih dalam di sini ada 8 indikator dan sahamnya ada 7 di sini ya, termasuk Demas ya yang kemarin nggak ada, juga JRPT sama PPRU. Nah, ternyata hasilnya itu kalau kita lihat di sini bisa kita lihat ya, yang poinnya paling kecil, yang paling bagus itu sebenarnya adalah JRPT. Bahkan mengalahkan Pewon ya. Pewon ini peringkat kedua. Jadi yang terbaik setelah Pewon itu ternyata ada, yaitu JRPT. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi ini karena mungkin 90% investor itu nggak tahu tentang saham ini. Saham ini memang bagus ya. Nah, nanti kita akan coba lihat teknikalnya juga dan targetnya juga. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat berikutnya di emiten konstruksi kita pakai beberapa indikator ya. Yang pertama itu CFO kita masukkan, terus kemudian ada quick ratio juga. Nah, ini kita lakukan metode yang sama, kita rankingkan. Nah, di sini yang menarik ternyata yang terbaik dari konstruksi itu ada di TOTL, WG, dan PPRI yang dimana itu di luar 4 saham konstruksi pada umumnya, yaitu ADI, PP, Wika, dan Waskita. Nah, kalau dari 4 the before ini kita bisa lihat ya, yang terbaik itu memang debatable ya antara PTPP sama Wika. Tapi kalau dari hasil riset ini itu sedikit bergeser karena saya masukkan QR sama CFO, itu PTPP yang nomor 1, Wika nomor 2. Jadi kalau kemarin itu Wika nomor 1, PP nomor 2 ya. Nah, ini bergeser dikit. Jadi PP sama Wika urutannya, terus baru ADI, baru Waskita. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil risetnya mana yang terbaik. Nah, ini juga saya perdalam lagi ya. Saya coba perdalam. Kita akan coba lihat targetnya sekarang. Target dari tiap-tiap saham ini berapa. Nah, saya pakai PBV biasa ya seperti ini.
Nah, kita pakai PBV, terus kita cari rata-ratanya 5 tahun. Nah, kita tentukan berapa nilainya kalau dipakaikan PBV tersebut. Jadi, PBV rata-ratanya dikali dengan book value-nya, itu ketemu berapa. Nah, untuk JRPT ini sendiri, kita bisa lihat ya, rata-ratanya 1,5. Kemudian kita kalikan dengan 550, yang dimana itu adalah book value-nya. Jadi, ketemunya adalah, harga targetnya adalah 825. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini 825 itu masih cukup jauh. Terus kemudian kita juga bisa lihat P1 ada di 750. Nah, kemudian PP 2200 dan total 600. Nah, ini kalau kita cerminkan di dalam grafik, itu kita bisa lihat ini ya. Ini JRPT. Nah, sekarang itu harganya masih relatif di resisten 500. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau kita pasang target seperti tadi itu ada di 800, upside-nya masih tinggi banget. Ya, upside-nya itu masih puluhan persen ya, di situ kita bisa lihat. Nah, sekarang kita pertanyaannya ini kapan bisa ke situ? Nah, ini biar nggak misleading, biar nggak salah kaprah, kita harus tahu ya, saham ini pernah di harga 800 tahun 2019, yang dimana itu adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam waktu 2 tahun itu bisa kurang lebih turun sampai ke 400, hilang 50%. Nah, artinya apa? Jangka waktu 2 tahun tadi bisa jadi acuan untuk balik ke situ, ya bisa jadi 2 tahun. Kayak itu ya, karena di sini saya ngomongin investasi. Jadi kita nggak akan ngomongin yang dalam jangka pendek yang besok naik apa, tapi ini bisa diinvest, kita bisa berharap 2 tahun ke depan harganya balik ke 800. Kira-kira seperti itu. Jadi kita benar-benar ngomongin invest kali ini ya. Jadi ini upside-nya masih banyak. Kita kemudian masuk ke P1. P1 juga sama nih. Teman-teman bisa lihat 2019 itu 800 harganya. Nah, target kita ada di 750, tapi ya butuh waktu kesananya mungkin. Kayak gitu. Kita bisa lihat juga di sini ada PTPP. Nah, PTPP ini sempat 2021 Januari itu sempat 2400. Nah, target kita itu ada di 2200, tapi ini butuh waktu ya, 2400 ke 800 dalam waktu sekitar 6 bulanan. Ini ya, turun terus. Nah, bisa jadi ya naiknya kenceng ya, bisa jadi, tapi tetap butuh waktu gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ada, kita nggak ngomongin yang besok naik apa. Berikutnya adalah TOTL. TOTL ini yang menarik teman-teman ya. Jadi ini puncak tertingginya itu 1800, 2014 pernah 1200, terus masih di 900 di 2016, turun terus sampai tinggal 250. Nah, sekarang ada di 300 nih. Nah, ini harusnya melihat potensinya sahamnya masih ada upside sampai ke 600-an gitu. Tapi sekali lagi ini butuh waktu. Ini 2019 juga terakhir puncaknya. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat gambaran nih, ternyata di saham-saham konstruksi dan properti itu masih banyak yang murah. Seperti dengan judulnya ya, saya kasih tahu yang di sini masih murah itu banyak sebenarnya. Gitu. Nah, ini adalah hasil risetnya. Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau yang mindsetnya tahunan, ini bisa dipertimbangkan untuk investasi. Itu aja episode kali ini ya. Karena, oh ya, sebelum ditutup saya mau ngingetin, jangan lupa komen, like, dan subscribe juga. Dan jangan lupa follow IG saya. Di situ juga ada riset-riset saya juga. Itu aja episode kali ini, karena itu harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.